Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Lycan, yaitu Lycan Nova V2. Ini adalah varian terbaru dari Lycan, dan untuk Nova V2 ini terdapat 4 warna ya teman-teman, ataupun 4 varian warna. Yang kita review kali ini adalah warna putih dan ada juga warna hitam seperti ini. Dan kedua warna yang lain ada warna hijau muda dan juga warna pink. Satu ton warna menyesuaikan dengan material uppernya. Jadi untuk warna upper putih, sole padnya juga warna putih, warna hitam, warna hijau pink juga seperti itu. Nanti saya sertakan fotonya di sini. Dan dari segi desain seperti ini ya teman-teman, dia terdapat garis-garis, ini terdapat jahitan memberikan kesan yang lebih menarik. Kalau kalian berpikir ini mirip dengan material kulit, sebenarnya bukan. Nanti kita akan bahas juga soal materialnya. Dan dari desain seperti ini, kalian bisa lihat looknya di bagian back heelnya dia terdapat logo Lycan. Kemudian untuk bagian lidahnya dia terdapat logo Lycan juga. Dan untuk sisi luarnya dia ada logo Lycan dengan material rubber. Dan ini cukup keren juga untuk harga 200 ribuan. Dengan material seperti ini sih menurut saya cukup the best ya. Untuk harganya sendiri itu 279.900 retailnya, dan untuk harga diskonnya sekitar 250 ribuan. Kalian bisa check out di link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Saya carikan di harga termurahnya sesuai dengan selera kalian, mau putih, hitam, pink ataupun hijau. Ini warnanya cakep-cakep banget. Dan kita akan bahas soal material upper yang digunakan di sepatu ini. Untuk uppernya dia terdapat 3 lapisan layer upper. Lapisan terluarnya dia menggunakan microfiber sintetik, lapisan paling dalam dia menggunakan mesh, dan lapisan tengah itu dia menggunakan foam. Jadi uppernya ini lumayan tebel. Kemudian untuk bagian talinya dia tali pipih, ini udah sering banget digunakan sama Lycan. Dan bagian tangnya dia menggunakan 1 lapisan layer, dan kemudian tagnya ada di bagian belakang bagian tangnya. Kemudian untuk sole padnya ini menggunakan sole pad TPU seperti biasa. Ini adalah salah satu atau satu-satunya sole pad FG yang dipunya oleh Lycan. Tapi kabarnya kedepannya mereka bakal memproduksi sole pad terbaru untuk soccernya teman-teman. Kita tunggu aja seperti apa perkembangan dari Lycan. Kemudian untuk bagian insole-nya seperti ini, insole dengan busa ati, dan untuk lapisan atasnya dia menggunakan mesh sehingga memberikan kesan yang lebih keset, dan ini lebih memberikan grip ketika kita gunakan seperti itu. Kemudian untuk bagian insole boardnya dia udah jahitan, dan ini cukup empuk juga untuk insole boardnya. Jadi walaupun kalian pakai sepatu ini tanpa pakai insole pun bakal lebih nyaman juga. Dan kita akan bahas soal, tadi udah bahas harga dan material yang digunakan, kita akan bahas soal fittingnya. Apakah sepatu ini cocok untuk tipe kaki lebar? Banyak banget pertanyaan seperti itu dari teman-teman. Menurut saya sepatu ini lebih cocok untuk tipe kaki medium ya teman-teman, karena ketika kemarin saya pakai itu memang agak kurang nyaman fittingnya, karena kaki saya slim dan untuk uppernya dia lumayan tebel. Jadi fittingnya itu agak sakit di bagian samping-sampingnya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu bakal lebih nyaman. Karena untuk upper lapisan yang tengah tadi, yang foamnya itu karena masih baru, dia masih mengembang. Tapi seiring berjalannya waktu dia lama-lama bakal kempes ya teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan dengan bentuk kaki kalian. Jadi ketika kalian fitting pakai sepatu ini mungkin press, jangan buru-buru naik size ataupun ganti size. Saya sarankan kalau ujungnya udah pas walaupun sampingnya agak sakit, ya udah beli aja dan kalian bisa coba-coba ataupun fitting dengan dikulik gitu ya, misalnya pakai kosek yang lebih tipis ataupun lepas insole ataupun ganti insole yang lebih tipis. Nah itu bisa menjadikan kenyamanan atau fitting kalau kaki kalian lebar. Jadi buat yang oversize bisa pakai cara-cara tersebut. Nah untuk lebih ke fittingnya itu lebih cocok untuk tipe medium sih menurut saya. Beda dengan versi-versi Lycan yang sebelumnya karena memang uppernya sedikit lebih tipis, jadi cocok untuk tipe kaki lebar. Sedangkan untuk Nova V2 ini menurut saya untuk lebih ke kaki medium seperti itu. Kemudian untuk dari segi bagian inner heel-nya menurut saya juga ini udah memiliki fit ataupun kunci yang sangat baik di bagian inner heel-nya. Tapi yang sangat disayangkan adalah di bagian liningnya dia masih tebel. Bahkan ini udah sering banget saya sampaikan di video-video review saya sepatu bola Lycan, bahwa sepatu ini ataupun bagian liningnya ini tebel banget, sehingga ketika kita pakai itu fittingnya nggak mencengkram ataupun kurang merangkul di bagian pergelangan kaki kita. Looknya juga agak kurang menarik ya teman-teman. Fittingnya itu kurang presisi dengan kaki kita. Padahal dari segi fitting ini pas banget dengan kaki saya. Ujungnya pas, sampingnya pas, bagian belakang juga nggak bikin sakit ataupun nggak bikin blister sama sekali. Dari segi kenyamanan ini benar-benar pas banget di kaki saya. Jadi itu sih menurut saya kekurangan di bagian liningnya, dia terlalu tebal seperti ini. Padahal kalau dibuat lebih tipis juga
ini bakal tetap nyaman dan memberikan kuncian yang sangat baik, dan yang paling penting nggak bikin lecet ataupun blister di bagian tumit kaki kita. Kalau kita ngomongin soal bobotnya, ini size 38, beratnya 160 gram, ringan banget ya teman-teman. Dan kemarin itu saya coba eksperimen, saya masukin air di bagian dalam. Karena apa? Karena saya penasaran untuk lapisan upper yang tengah itu ataupun foamnya, apakah dia menyimpan air atau menyerap air seperti itu ketika kita gunakan dalam kondisi hujan ataupun lapangan yang basah, apakah dia bakal menyerap air. Dan ketika saya basahin terus saya buang airnya dan saya timbang, itu beratnya cuma sekitar 217 gram, hanya naik sekitar 30 gram. Itu nggak terlalu banyak sih menurut saya, dan ternyata waktu saya pegang airnya udah nggak ada. Jadi benar-benar kalau misalnya sepatu ini kemasukan air, dia airnya tuh nggak ngendep ataupun nggak tersimpan di bagian dinding-dinding uppernya, jadi benar-benar turun. Jadi walaupun kita gunakan di lapangan-lapangan yang basah ataupun saat kondisi hujan, sepatu ini bakal tetap enteng asalkan airnya bisa keluar. Kalau airnya di bagian dalam, terjebak di bagian dalam sepatu, itu ya tetap bakal berat. Ya apapun sepatunya, apapun materialnya, setipis apapun uppernya, kalau ada air yang kejebak di bagian dalam, pasti bikin sepatunya jadi berat. Tapi untuk Lycan Nova V2 ini, asalkan dalam kondisi lembab pun sepatu ini tetap ringan seperti itu. Dan kita akan bahas soal feel dan kenyamanan ketika pakai sepatu ini. Ngebahas soal feel, ketika saya kontak dengan bola, memang feel dengan bolanya ataupun ball feelingnya itu agak kurang ya teman-teman, karena uppernya itu lumayan tebel. Jadi ketika kita melakukan dribble, passing ataupun shooting, itu benar-benar agak kurang berasa gitu. Nah, apakah sepatu dengan upper yang tebel ataupun feel-nya kurang nggak nyaman? Ya tetap nyaman, tergantung dari posisi kalian juga. Jadi sepatu-sepatu seperti ini lebih cocok untuk posisi kiper ataupun posisi back yang lebih banyak kontak, yang agresif dengan musuh ataupun yang lebih sering kontak-kontak dengan kaki. Itu lebih aman, lebih safe gitu ya. Jadi misal kontak dengan bola ataupun dengan kaki itu nggak berasa sakit yang berlebihan. Menurut saya itu penting banget. Jadi harus punya salah satu sepatu yang karakternya seperti ini gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kalian posisi sebagai kiper yang nggak terlalu banyak kontak dengan bola, ini bisa jadi opsi. Jadi mau kalian berapa kali melakukan tendangan itu nggak bakal sakit. Ketika saya coba sepatu ini juga seperti itu sih. Mau lakukan tendangan seperti apa, dengan power ataupun dengan curve gitu ya, ini benar-benar mau dipakai latihan berapa kali pun masih nyaman dan nggak bikin punggung kaki kalian sakit. Kalau biasanya kalau dengan sepatu bola upper tipis itu dipakai nendang beberapa kali, kaki kita udah panas gitu ya. Jadi salah satu sepatu yang bisa rekomenin buat kalian sebagai posisi back ataupun gelandang. Kalau gelandang ya masih enggak sih, ya bolehlah gelandang. Yang lebih cocok menurut saya adalah kiper ataupun back ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian uppernya ini cukup keset juga. Jadi ketika kita kontak dengan bola, kita mau melakukan putaran dengan bola, ini masih oke sih. Jadi nggak terlalu licin, masih punya grip yang sangat baik ketika kontak dengan bola. Nah, kemudian untuk bagian sole plate-nya juga ini udah sering banget saya bahas. Walaupun di harga 200 ribuan, sole plate dari TPU dari Lycan ini udah proper banget. Jadi udah memenuhi kebutuhan kita untuk melakukan manuver ataupun traksi, itu enak banget. Karena untuk sole plate-nya dia perpaduan dua jenis, yaitu blade dan juga round stud. Jadi lebih cocok untuk banyak kondisi lapangan seperti di Indonesia, lapangan yang keras ataupun empuk. Tapi lebih rekomen dipakai lapangan-lapangan yang empuk ataupun yang rumputnya tebel seperti itu teman-teman. Dan untuk fleksibilitas dan kestabilannya juga cukup oke menurut saya, dan untuk harga segini ya the best lah untuk bagian sole plate-nya. Oh ya, sebenarnya saya tuh udah pernah dikirimin sama Lycan untuk sepatu bola ini, tapi untuk sampelnya seperti ini ya teman-teman. Dia menggunakan material upper yang berbeda. Dia menggunakan material upper synthetic leather, sedangkan ini menggunakan microfiber sintetik. Waktu itu saya suruh memberikan improve ataupun memberikan penilaian tentang sepatu ini sebelum rilis resmi. Sebenarnya saya pengen untuk bagian liningnya ini sedikit lebih tipis, dan untuk bagian ujungnya kalian bisa lihat bagian toe boxnya untuk sampel ini dia lebih pipih sehingga memberikan ruang yang agak kurang nyaman di bagian ujungnya. Saya pengen Lycan bikin yang bagian ujungnya sedikit lebih cembung. Nah, ternyata udah dibuat di Lycan Nova ini, dia bikin lebih cembung sehingga memberikan ruang yang lebih pas di bagian ujung kaki kita dan nggak bikin sakit di area jari-jari kita. Tapi yang nggak berubah adalah di bagian pergelangan kaki ataupun bagian lainnya masih tebal, masih sama dengan yang sampelnya ini. Jadi itu sih menurut saya ada improve yang didengar oleh Lycan dan diproduksi secara massal di sepatu bola Lycan Nova V2 ini. Kemudian dari segi
Durability juga mungkin ini salah satu kenapa Lycan ngerubah material upper yang digunakan di Nova V2 ini yang sebelumnya menggunakan synthetic leather. Nah, ini udah dipakai sama teman saya lebih dari 1 tahun kalau nggak salah, karena saya dapetin sepatu ini kurang lebih 1 tahun dan jarang saya pakai, karena itu saya kasih ke teman saya yang satu size dengan saya. Dan untuk intensitas pemakaiannya cukup banyak juga, karena sepatu dia tuh nggak terlalu banyak dan dia aktif main bola juga, dan dia juga pelatih juga, hampir tiap hari digunakan, ya minimal seminggu 3 kali lah digunakan. Dan ini udah mulai kebuka sedikit untuk bagian lemnya seperti ini ya teman-teman, agak kurang kelihatan, nanti saya sertakan videonya biar lebih jelas untuk bagian upper yang kebuka. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa Lycan ngerubah material upper bagian luarnya dari synthetic leather berubah menjadi microfiber sintetik, biar lebih kokoh area lemnya, biar lebih merekat antara upper dan juga sole plate-nya. Kalau kita lihat sekilas di sini memang lebih presisi dan lebih menempel dengan sempurna, karena untuk synthetic leather ini ataupun microfiber sintetik, dia lebih memiliki daya rekat yang maksimal ketika digunakan untuk sepatu bola seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin daripada beresiko dan udah improve dari Lycan-nya ngerubah material upper yang digunakan. Padahal sebenarnya untuk dari segi feel ataupun dari segi karakternya, untuk yang sampel ini lebih soft, benar-benar lebih lentur, walaupun dengan ketebalan upper yang sama dengan 3 lapisan layer upper. Tapi untuk microfiber sintetik ini dia agak sedikit kaku walaupun dengan ketebalan upper yang sama juga seperti itu. Dan kita akan bahas soal kekurangan dari sepatu ini yang udah pernah saya bahas tadi. Kekurangannya ada di bagian liningnya yang terlalu tebal sehingga kurang memberikan daya cengkram ataupun fitting di bagian pergelangan kayak kita. Jadi looknya kurang cakep sih, walaupun dari segi fitment udah nyaman banget. Dan yang kedua ada di bagian lidahnya yang menurut saya ini mudah kegeser ya, walaupun minor sih, tapi ya kita sebutin aja lah sebagai kekurangan. Karena untuk dari pemakaian nggak terlalu lama, 20-30 menit gitu udah kegeser, sehingga kos kaki kita itu gampang kelihatan, bisa kelihatan gitu ya. Mungkin kedepannya bakal saya tambahin pengait bagian bawahnya, saya set lagi biar lebih presisi dan nggak gampang kegeser kalau kita pakai dalam jangka waktu yang agak lama. Nah, kesimpulannya apakah sepatu ini worth it untuk di order? Menurut saya sangat worth it sih untuk harga 200 ribuan. Mungkin dari segi kompetitor nggak ada yang seperti ini sih, dari segi material upper, kemudian dari logonya juga menggunakan rubber. 255.000 ataupun 250 ribuan ini sangat-sangat worth it untuk kalian coba. Dan mungkin itu aja sedikit review saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian ada request sepatu apa lagi yang harus kita review, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.